Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok, dan juga ada 6 saham yang akan saya bahas hari ini, dari 3 dari sektor telco dan 3 dari sektor mining. Yang pertama ada Telkom, yang kedua Excel, ketiga Isat, keempat PTBA, kelima Adro, dan keenam Indi. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari ini walaupun ada sentimen negatif kalau pertumbuhan ekonomi minus, tapi direspon indeks di sesi kedua dengan rebound dan tutup di atas resistennya di 5127. Bagaimana dengan teknikalnya? Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal cukup bagus untuk ISG, mampu rebound. Arah selanjutnya menguji resisten dinamik EMA 150 di 5200. Semoga ini tidak false breakout ya, besok dia malah tetap akan menguji lagi 5100 untuk dia turun lagi. Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat juga bar chart di bawah 0 juga makin mengecil, dan setelah mengarah turun ISG MACD nya melandai lagi ya di sekitaran 40 ini. Kalau besok mampu breakout lagi, minimal tutup di 5170 ya bagus untuk ISG, apalagi mampu breakout dari 5200. Ya, seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Telkom yang hari ini juga rebound, naik 2,37% ke level harga 3020. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom masih mempertahankan supportnya di 3000 dan hari ini tutup di 3020. Apakah ini bisa spekulasi buy? Silahkan Bapak Ibu. Kalau mau ini spekulasi buy, ini saya sudah buat trading plan saya waktu lalu, tapi ini kena cut loss ya di 2940. Kemarin kena cut loss, tapi ya begini lagi lah trading plannya. Harusnya ini bisa diperpanjang lagi kalau nggak mau kena cut loss ya, di sini aja nih. Nah, di 4% di 2890 sampai 2900 bisa cut loss. Di Telkom juga masih murah, dan sekarang sudah breakout resistance sideway-nya yang terbentuk dari bulan April. Yang penting besok Telkom bisa menguji resisten dynamic EMA 60 di 3140. Kalau itu di breakout ya ke 3200 lah, pertengahannya 3200. Kalau 3200 ya arah selanjutnya 3400. Kalau Bapak Ibu beli di daerah sini ya, kalau sudah breakout dari 3200 ini bisa pasang trailing stop aja untuk Telkom. Telkom masih murah, harga wajarnya ada di 3600 sampai 3800. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Semoga tidak false breakout, tapi ini saya sudah jaga-jaga karena saya ada investasi di Telkom juga untuk saya simpan atau saya hold 1 sampai 2 tahun. Saya akan tambah muatan di 2750 di daerah sini. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada XL yang pada hari ini juga di akhir perdagangan ditarik naik ya, pelan-pelan 1,64% ke level harga 2480. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal XL masih berjuang menguji resistennya di 2500. Kalau besok bisa mampu breakout ya, arah selanjutnya XL akan menguji resisten terdekatnya lagi di 2600. Di situ ada EMA 150. Kalau itu di breakout ya kembali ke 2800 resistennya. Semoga ini momentum XL untuk kembali naik ke atas ya, menguji resisten di 2800. Bapak Ibu bisa lihat volume juga meningkat setelah turun 4 hari disertai volume, dan naik juga disertai volume. Jadi arah XL masih akan menguji resisten terdekat di 2500. Jadi seperti itu untuk XL. Kita langsung saja ke saham ketiga ada Isat yang pada hari ini juga di sesi kedua ditarik naik di level harga 2360, naik 1,72%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Isat juga mantul dari support dynamic EMA 150 di 2240, dan hari ini Isat breakout dari dynamic resistance EMA 60 di 2310. Potensi Isat menuju resisten
EMA 200 di 2470. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke resisten yang ditarik garis di 2550. Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, sesuaikan saja dengan profil resiko Bapak Ibu. Siap dengan nih, saya sudah pernah buat nih potensi waktu itu. Kalau Bapak Ibu buy di itu sekitar 6%. Nah, ini ditarik aja ini nih. Ditarik kalau Bapak Ibu beli di situ sekitar 8%. Nah, ininya dikurangin. Nah, sekitar 7%. Profit sekitar 7%, lossnya agak dalam 8,6% kalau beli di harga penutupan hari ini. Jadi seperti itu untuk ISAT. Hari ini naik tidak disertai volume. Hati-hati, takutnya besok dia koreksi ke bawah. Kalau dia koreksi ya bisa spekulasi buy juga di bawah sini nih. Agak ringan Bapak Ibu kalau buy di daerah sini. Harusnya ini dipertahankan di 2240. Bapak Ibu bisa lihat sempat breakdown kemarin, besoknya dia naik lagi kan. Ini harusnya dipertahankan support 2240 ini. Kita lihat besok kemana arahnya. Kalau dia koreksi bisa spekulasi buy. Kalau koreksinya tidak disertai volume yang banyak ya, atau yang volume yang signifikan naiknya. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang pada hari ini ditutup naik 1,49% ke level harga 2040. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA breakout juga dari supportnya di 2000, arah selanjutnya ke 2100 nih 2040, jadi 60 poin, sekitar 2,5% lebih. Masih ada peluang profit. Apakah bisa spekulasi? Bisa saja Bapak Ibu, tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli. Saya hanya membuat simulasi kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang baru-baru trading di dunia saham, ini saya buatkan trading plannya, simulasinya ya, silakan Bapak Ibu sesuaikan aja dengan profil resiko Bapak Ibu. Kalau saya tetap cut lossnya di sini ya, di 1940, dan take profitnya ya dekat sini sekitar 4% itu ya 3% juga. Tapi kalau mampu breakout ya saya pasang target di sini aja dia. Jaga-jaga, karena seperti analisa saya sebelumnya PTBA akan dijaga di 2200 karena akibat waktu bagi-bagi dividen. PTBA bagi dividen yang sangat besar dan akan membuat dividen trap selama 2 hari, dan hari ketiga keempat juga turun terus. Jadi ini masih dijaga ya, mungkin tahun depan awal tahun mungkin baru akan bisa kembali, asalkan sektor mining juga bagus, harga batu bara bagus ya, kemungkinan dia akan rebound. Tapi selama masih seperti ini kondisi perekonomian juga harga batu bara masih rendah ya, PTBA akan tetap dijaga di 2200. Jadi Bapak Ibu yang hobi swing trade bisa aja beli di dekat sini, dibeli di 2000, take profit jadi di dekat-dekat resisten di 2150 atau 2180 kan sudah terjadi berapa kali. Beli sini naik terus turun lagi, nih udah peluang untuk dia naik lagi nih potensinya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Adro yang pada hari ini ditutup naik 1,45% ke level harga 1050. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Adro belum menarik kalau saya ya, karena di atas ada dynamic resistance EMA 60 dan supportnya juga agak jauh di 980 sampai 1000. Nah, kalau saya belinya di dekat-dekat sini aja di 1000 atau 990, beli di sini, cut lossnya di bawah ini di 950. Jadi nunggu dulu untuk Adro, wait and see. Kalau mampu breakout dari 1080 ini bisa spekulasi buy. Kalau Adro bisa breakout dari 1080 bisa spekulasi buy dengan potensi profit ke 1134 sampai 1200. Jadi ada sekitar 80 sampai 100 poin potensi profitnya. Bapak Ibu bisa lihat juga MACD Adro juga masih mengarah ke bawah ya, belum mengarah melandai, kecuali besok Adro mampu breakout dari 1070, breakout dari 1070 dan menguji resistennya di 1080 sampai 1090, baru Adro akan menarik ya untuk dilihat lagi. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Indi yang pada hari ini naik 2,16% ke level harga 945. Langsung saja kita ke teknikal. Cara teknikal menurut saya ini salah satu saham yang cukup bagus
di sektor mining. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena Bapak Ibu bisa lihat Adro mampu breakout dari dynamic resistance EMA 200. Ini saya baru lihat juga tadi sore, udah jam 3 lewat 13 menit gitu. Saya coba untuk order, tapi nggak tahu nih, saya belum lihat apakah down atau masih pending. Karena ini potensi bagus untuk Adro. Walaupun kita lihat MACD mengarah ke bawah, terjadi dead cross dan bercat di bawah nol juga mulai ada agak dalam, tapi Bapak Ibu bisa lihat hari ini dia breakout. Potensi ke 1000 sampai 1030 ini ya. Ini saya akan cut loss di dekat sini aja di 880. Take profitnya di atas sini. Nah, di 8%. Tapi kalau mampu breakout cukup bagus juga untuk Indi, mampu breakout. Udah berapa kali diuji 1030 tapi gagal. Semoga ini menjadi momentum Indi mampu breakout dari 1030 ya. Tapi ini bisa saja nggak cepat waktunya, mungkin seminggu, 2 minggu, ataupun sebulan, ataupun lebih ya. Jadi yang penting kita punya trading plan. Selama di area trading plan ya di hold terus saja untuk Indi. Kecuali kalau sudah profit, Bapak Ibu udah bosan nunggu lama, ya udah take profit aja. Yang penting cut lossnya disiapkan aja, disiplin. Kalau cut loss harus disiplin ya. Jadi seperti itu. Indi cukup bagus. Seperti ini trading plannya. Kalau Bapak Ibu mau, cut lossnya di harga 880. Take profit ya di atas 1000 lah. Minimal di 1000 take profit aja. Di 6% juga. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.